Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sutisnawati. Saya adalah dosen tetap Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya mengajar mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan kode mata kuliah 12019. Mata kuliah Etika Bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang diadakan di Program Studi Manajemen. Mata kuliah Etika Bisnis ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai, kesadaran etika, kode etik profesi, dan etik government dalam penegakannya pada suatu organisasi. Mata kuliah Etika Bisnis ini membahas isu utama dalam masalah etika bisnis dan perkembangan etika. Pendekatan yang dilakukan dalam mata kuliah Etika Bisnis ini menggunakan kerangka yang komprehensif. Dimulai dari alasan kebutuhan etika dalam bisnis dan profesi manajemen. Kemudian diikuti dengan pembahasan bacaan yang terkait dengan isu tersebut untuk memperkaya diskusi yang dilakukan di kelas. Jadi istilahnya di sini kita ada sesi untuk tanya jawab atau kita bisa memberikan contoh yang kita dapat selama kita penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Untuk memperdalam pemahaman isu tersebut, dilakukan diskusi dan pembahasan kasus etika yang diambil dan dikembangkan dari praktek nyata. Dilengkapi dengan paparan hasil riset terkait dengan isu etika profesi. Mata kuliah ini memerlukan partisipasi aktif dari peserta didik. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa menguasai dan membandingkan konsep dasar etika, moral, dan juga etika. Mahasiswa diharapkan menguasai konsep etika bisnis dan penerapannya, terutama etika dalam berbisnis. Berikutnya, mahasiswa disarankan atau diharapkan menguasai konsep stakeholder dan stockholder teori dan penerapannya dalam bisnis. Menguasai konsep dan penerapan good corporate government juga menjamin kelangsungan bisnis. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa menguasai konsep dan penerapan corporate social responsibility termasuk pelaporan. Indikator penilaian lainnya adalah bahwa mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, mendefinisikan, dan berpikir positif tentang. Yang pertama adalah konsep kontrak dan orientasi perkuliahan. Lalu yang kedua adalah definisi etika bisnis dan profesi. Yang ketiga, fungsi etika bisnis dan profesi. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan penerapan etika bisnis dan profesi. Mahasiswa mampu menjalankan konsep stakeholder, teori, dan dimensi dalam bisnis. Serta mahasiswa mampu menjalankan kebijakan etis perusahaan dan penerapannya, termasuk mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan penerapan good corporate governance. Mata kuliah Etika Bisnis yang diajarkan ditransfer melalui Learning Management System atau LMS Unicom. Mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mendownload silakan untuk masuk ke LMS Unicom. Tahapan interaksi pembelajaran melalui tanya jawab dan diskusi serta tugas. Bobot penilaiannya adalah 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yaitu tentang etika, moral, dan etiket. Ya. Kita mulai berikut, yaitu tentang pengertian etika. Apa itu etika? Etika berasal dari kata ethos, yaitu salah satu cabang ilmu oksiologi yang membahas tentang nilai keutamaan di bidang estetika, nilai keindahan, pemilihan nilai-nilai, dan lain sebagainya. Ibu pernah infokan untuk etika, ada yang bisa jawab menurut kalian?
Etika itu apa? Ya, betul. Perilaku apa? Perilaku atau tingkah laku? Perilaku atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, etika itu mengajarkan tentang kebaikan. Ya, baik atau buruk kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi etika sendiri itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, di sini pilihan apa yang baik, apa yang buruk. Segala ucapan senantiasa harus berdasarkan hasil. Ya, menurut Immanuel Kant mengajukan satu pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan sesuai dengan norma yang berlaku? Satu contoh, ya. Ibu mengajarkan tentang kebaikan. Kalian tidak boleh misalkan mencuri atau tidak boleh berkata-kata kasar, ya. Tapi tiba-tiba tanpa ada ibu di kelas, kalian di luar tanpa menyadari mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, ya. Itu menurut kalian baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti apa yang ibu sampaikan, kalian berkata-kata baik, santun, ya. Contohnya, kalau lewat di depan orang yang lebih tua dari kita harus berbisik, ya, atau bisa menundukkan sebagian badan atau kepala, kasih senyum, kasih salam, ya. Itu salah satu contoh. Paham ya? Paham. Peran etika di sini serta tujuannya. Apa sih tujuan dari etika? Orientasi etika itu seseorang di hadapan hal yang harus dia putuskan, seperti apa yang barusan ibu sampaikan. Baik dan buruk tergantung dari diri kalian sendiri. Ibu ajarkan tentang kebaikan, tapi ternyata di belakang ibu kalian berbuat yang tidak baik. Artinya itu adalah pilihan kalian, ya. Di sini ada contoh, ketika seseorang berdagang, ia harus mampu menentukan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Apakah ia harus menimbun barang terlebih dahulu, menjual dengan harga yang mahal, mengoplos dengan kualitas rendah, atau ia akan menjual barangnya dengan harga yang wajar? Kira-kira kalian ambil yang mana? Harga yang wajar. Menjual dengan harga yang wajar. Serius. Tidak ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Gimana nanti? Ingin dong, nggak mungkin ya. Namanya orang berbisnis ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi kalau keuntungan yang lebih tersebut dengan cara yang tidak wajar, yang tidak halal, kalian juga yang akan menuai hasilnya, ya. Bila ketahuan, kalian akan berurusan dengan Tuhan, betul, dengan pihak yang berwajib, iya, ya, karena kalian sudah memanipulasi, ya. Lebih baik mendapat keuntungan sedikit, tapi kitanya tidak merasa membohongi orang lain, nyaman, ya, enak, dan rezekinya halal, ya, pastinya. Halal untuk iba. Manfaat etika di sini. Etika sangat diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai. Ketika masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu, ya. Contoh, etika diperlukan karena manusia mengalami keterbatasan untuk memahami ajaran. Contohnya, pernah kasih contoh, kira-kira apa? Contohnya kira-kira apa? Etika diperlukan karena manusia mengalami keterbatasan untuk memahami ajaran agama karena banyak dipengaruhi tradisi dan kebiasaan. Salah satu contoh tradisi yang baru saja kalian lewatkan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Maaf, saling bermaafkan. Saling memaafkan. Selain itu apa? Salam tempel pasti kalian butuhkan, ya. Walaupun kalian sudah menjadi mahasiswi seharusnya udah besar, tidak, ya. Tapi kalian mengucapkan bahwa yang besar itu kebutuhan lebih banyak. Hanya besar, ya. Betul, ya. Betul sekali, ya. Oke, lalu apa lagi? Kira-kira tradisi saat menjelang bulan puasa atau
lembaran? Munggahan. Munggahan, bontram diduluin, Ya. puasa enggak ya? Enggak puasa ya. Ibu bontram atau apa lagi? Ada ziarah, ya bukber ya, ziarah ke makam, rame-rame berkunjung ke makam ya. Untuk ziarah, buka bersama, baru aja puasa hari pertama dari jatuh puasa ya. Kalian sudah merencanakan, nah, pengalaman ya. Kalian sudah bikin grup ya. Bukber berapa nih jumlahnya ya? Mau di mana tempatnya, di hotel atau di rumah makan? Kalian udah tag jauh-jauh hari ya. Nanti dress code-nya seperti apa ya? Udah ditentukan. Itu salah satu. Itu mah pengalaman ibu mah nyindir pisan ya. itu aku banget gitu ya. Nah ini di sini ada gimana pada saat agama menghadapi persoalan untuk memahami pengendalian, pada saat inilah etika diperlukan. Contoh dalam bisnis monopoli barang, kira-kira apa yang dimaksud dengan monopoli? Siapa yang bisa? Menguasai pasar. Contohnya PT KAI, PLN, Pertamina, ya. Ibu pernah contohkan Pertamina semahal apapun harga bensin, apakah bisa motor kalian diisi dioplos setengah liter dan seperempat air? Tidak, ya, yang ada rusak ya motornya. Jadi tetap kita harus membeli bensin karena tidak ada pembanding lain ya, mau nggak mau beli. Oke. Lagi. Etika dan moral di sini. Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Ya. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Kira-kira contohnya, orang yang baik etikanya belum tentu baik moralnya seperti apa? Ya, boleh. Contohnya? Misal etikanya baik etikanya tetapi belum tentu moralnya baik. Misalnya dapat seorang pejabat gitu kan dari covernya gitu baik berwibawa, tapi kan kita belum mengetahui apakah beliau itu melakukan misal suap atau korupsi bahkan seperti itu mungkin contohnya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Sopan santunnya oke, orang itu baik, sering menolong, jiwa sosialnya tinggi, tetapi kita tidak pernah tahu di belakang itu ternyata moralnya jauh lebih buruk. Misalnya mereka adalah tiba-tiba muncul terdeteksi sebagai koruptor. Artinya kan tidak baik moralnya ya. Etikanya sudah bagus, dia sosialnya tinggi, ya, berwibawa dan lain sebagainya. Semoga kalian semua tidak seperti itu, ya. Bagus, soleh-soleha, sukses. Moralitas adalah segala macam pandangan atau norma atau pendapat, kebiasaan, ajaran baik dan buruk manusia, seperti yang barusan disampaikan. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moral, dan etika adalah pemikiran tentang moralitas, ya. Moral ada sangkut pautnya dengan baik buruk, tetapi ukuran baik buruk itu tidak sederhana. Contohnya, sebagai manusia yang baik bukan diukur dari hal yang nyata atau nampak, melainkan harus dilihat dari aspek, ya. Kita nggak bisa dari luarnya saja, ya. Mohon maaf nih, sebagai salah satu contoh, kita tahu kalau Ustadz itu panutan kita, ya. Agama. Tapi kalian pernah tahu berita itu? Mohon maaf, dan sebagainya. Artinya tidak sesuai. Kan sesuai. Ya. Kita selama ini jadi panutan. Manusia kan harus baik, hablum minanas, hablum minallah, ya. Kita akan ikutin pimpinan kita, ya. Kalau kita biasa pengajian dan lain sebagainya. Begitu dengar berita itu kaget dong spontan. Artinya kita menilai dari luarnya saja, tetapi sama. Ya, di dalam ada sesuatu hal yang ya. Tapi ibu tidak untuk semua ya, maaf.
Sampai sini paham nggak? Paham. Ada yang ditanyakan? Iya. Norma atau kaidah? Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan kehidupan. Misalnya, dalam peraturan olahraga pendidikan sekolah, Ibu pernah contohkan ya peraturan olahraga. Kalian punya baju sebagus apapun, tapi baju untuk ke pesta, masa iya olahraga harus dipakai? Ya, atau hari ini saya memang jadwalnya olahraga. Olahraganya apa? Renang. Tapi males renang, udah musim dingin, kayaknya saya jogging aja deh. Terus tidak tahu pakai baju renang jogging. Salah tidak? Salah. Nanti semua mata tertuju pada kalian. Terus salah ini teh jogging pakai baju renang. Jadi pusat perhatian orang banyak nantinya ya. Berarti harus menyesuaikan ya, pakai celana training atau mungkin pakai sport dan lain sebagainya ya. Jangan salah kaprah ya. Atau kalian jalan kaki dikasih bu mau jogging, saya mah ada sepatunya baru, sepatu bola, lalu kalian pakai sepatu bola, mending kalian selamat tidak tergelincir ya. Kan sepatu bola licin ya, ada yang gerigi-geriginya, nah itu harus menyesuaikan ya. Yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Nah, ini ada norma sopan santun. Ibu pernah berikan contoh dari norma sopan santun, cara makan, cara berpakaian, cara duduk, seperti apa cara berpakaian yang baik? Rapi, sopan. Oke, ya. Untuk kuliah juga, kalau kalian punya celana bolong-bolong, Ibu harap tidak dipakai ke kuliah, nanti ada malam mingguan boleh, ya. Jadi bukan tidak boleh berpakaian bergaya-gaya dan lain sebagainya, tapi tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau kalian kuliah, pakai pakaian yang sopan, ya. Pakai kaos yang di depan, contoh kain kita berkerah itu sopan, bagus. Tapi kalau kaos oblong enggak ya, sebetulnya. Contoh kain yang bagus. Ya. Kalian etika makan, ya. Cara etika makan nanti ada. Kalian, nah, nggak boleh sambil bunyi ceklak bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia apa? Cekap ya. Takutnya belum lagi sambil ngobrol. Harusnya makanan dikunyah ditelan dulu baru kita ngobrol ya. Kalau kita sambil makan, ngunyah ngobrol muncrat ke yang lain ya. Bahaya, nggak boleh ya. Etikanya seperti itu. Nanti kita mudah-mudahan akan ada table manner. Jadi tahu bagaimana cara makan ya, megang gelas loki seperti apa, megang gelas teh seperti apa ya. Jangan sampai kalian tuh megang gelas loki seenaknya atau teh ya, udah panas lalu disimpan ke mesin ya, aman ya, itu nggak perlu itu lah ya. Itu salah satu contohnya. Cara duduk, cara berpakaian sudah ya, etika itu perlu ya, tidak hanya dalam berperilaku keseharian, tapi bagaimana kalian minum, bagaimana kalian duduk, bagaimana kalian makan ya. Suatu saat kalian diajak dinner sama suami, yang menemani suami dinner, suami pejabat, jangan malu-maluin suami ya. Baju daster baru harga mahal terbuat dari kain sutra, ada saya ini harganya mahal, pakai untuk dinner aja ya. Itu satu hal yang tidak sesuaikan dengan apa yang acara, maksudnya sesuaikan dengan acara yang diundangnya, yang mengundangnya. Contoh dalam acara makan malam pertemuan dengan klien ya, artinya harus sopan, harus bisa menghargai pendamping kita, suami. Oke, berikutnya di sini norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat ya. Norma ini mencerminkan harapan. Nah, ternyata harus sedikit goyang ini. Lari ke teologi ya. Norma hukum. Satu contoh seperti apa? Norma hukum.
Orang yang berbuat salah harus dihukum, tidak semua harus dihukum. Harus diadili sesuai dengan kesalahannya, ya. Sesuai dengan porsi kesalahannya. Jangan sampai kesalahan kecil mereka bikin besar, lalu orang tersebut diberikan hukuman yang tidak setimpal. Begitu juga sebaliknya. Yang kesalahannya besar harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Satu contoh. Lalu teori etika, ada etika deontologi, ya. Deon dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Oleh karena itu, etika lebih menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Tindakan itu baik karena mempunyai nilai moral. Tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari tujuan sebab akibat tersebut, ya. Seperti yang tadi contohkan. Etika itu mengajarkan tentang kebaikan, ya. Kembali lagi ke kalian. Ibu tidak bisa mengawasi dan mengontrol kalian setiap saat. Di luar sana kalian berbuat tidak baik. Salah ibu bukan? Ibu sudah mengajarkan tentang kebaikan, ya, tentang etika, ya. Tapi kalian ternyata di belakang sana, saya tahu apa yang diajarkan, tapi saya masih perlu yang tidak baik. Ternyata ada tergelincir ke hal yang tidak baik. Artinya itu ada di diri. Paham tidak? Paham. Ada yang ditanyakan? Lalu di sini ada satu contoh lagi, memberikan pelayanan yang baik pada semua konsumen, mengembalikan utang sesuai kesepakatan kalian. Kalau pilih uang, kembalikan sesuai dengan janji, ya, jangan suka membohong. Tolong dong saat butuh datang tiap hari ke kosan, ya, memohon baik, pinjam dulu dong. Nanti kalau saya udah di transfer sama orang tua langsung dibayar, ya. Begitu udah ditransfer asal lebarnya mau dibayarin nanti aja. Lama-lama kalian lupa dan lain sebagainya, dan hingga kalian tidak bisa menepati janji kalian untuk membayar utang. Itu tidak boleh begitu, ya. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan lagi. Untuk mendapatkan kepercayaan itu mahal, ya. Sekali orang tidak percaya susah, ya. Tapi sekali orang itu bisa dipercaya, kita rasanya kalau menolong juga enak. Ya, orang itu memang selalu amanah, gitu, ya, selalu amanah. Jadi kitanya juga enak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Etika teologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan hendak dicapai dengan tindakan itu. Satu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai kebaikan. Contoh, mencuri tidak dapat dinilai buruk dan baik berdasarkan buruknya tindakan itu sendiri. Tetapi kalau tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik, ya. Tindakan seorang anak yang mencuri, ya. Kalau mencuri baik tidak? Tidak. Kalau anak itu ternyata kebutuhannya mendesak, anak itu belum tahu mana yang baik dan buruk, melakukan hal itu demi menolong orang tuanya yang sedang sakit, menurut kalian disahkan tidak? Perbuatannya karena anak itu belum tahu disahkan, tapi tetap secara hukum salah, ya. Anak itu belum tahu mana salah dan dosa, mana yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Tapi yang ada di benak mereka hanya berpikir tuh, orang tua saya sakit, gimana caranya ibu saya sembuh, ibu saya tidak meninggal dan sebagainya. Saya harus mencari bantuan, berikan makan, berikan obat. Akhirnya mereka buntu dan ngambil yang bukan haknya, ya. Disitulah peran kita untuk membenahi utang. Kita bisa bantu anak itu untuk dididik bahwa perbuatan yang mencuri itu salah, ya. Tapi deh, kalau memang ada yang membutuhkan bantuan, coba bilang minimal ke tetangga, ke saudara, ya. Jangan sampai mencuri. Mencuri itu tidak baik. Kalau nanti dilaporkan ke Pak Polisi, ada dibawa Pak Polisi, ada dibawa, anak itu pun akan takut, ya. Akhirnya anak itu tahu mana yang boleh dan mana yang tidak.
Etika dan etiket. Di sini etika dan etiket adalah hal yang menyangkut perilaku manusia. Kedua-duanya memiliki perbedaan. Asal kata etika dan etiket, ya, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak atau kebiasaan, ya, watak atau kebiasaan. Demikian video pembelajaran ini saya buat, semoga dapat memberikan gambaran terkait bidang pengajaran etika bisnis dan profesi di Prodi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.